Inilah headline news pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Partai Nasdem menjadi tuan rumah penyelenggaraan peluncuran Kaukus Sosial Demokrasi Asia. Dalam kaukus ini, 17 negara berpartisipasi dan akan bersama mencari solusi permasalahan yang terjadi di kawasan Asia. Pertemuan Kaukus Sosial Demokrasi Asia atau SOSDEM Asia ini akan berlangsung hingga tanggal 5 Desember 2019 di Jakarta atau selama 3 hari. Dalam kaukus ini diikuti 50 anggota parlemen dari 17 negara di Asia ini akan dibahas segala permasalahan di berbagai negara Asia seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Para pembuat kebijakan negara-negara anggota kaukus ini akan bertukar pikiran terkait dengan solusi beragam masalah ini. Hasil dari pertemuan ini akan disusun dalam sebuah kesepakatan bersama dengan tujuan mendorong kawasan Asia yang lebih maju dan mencapai 17 tujuan Sustainability Development Goals atau SDGs. Selain itu, acara ini juga menjadi salah satu ajang jalinan bilateral antara negara di kawasan Asia. So today I'll be discussing I'm supposed to write one paper per year. This is the second paper, but that being said, tentu kita berharap dalam era globalisasi yang selama ini lebih banyak kita berbicara tentang perdagangan bebas dan luar lain sebagainya, itu perlu kita bangun juga satu understanding yang kuat di antara anggota parlemen. Karena perdagangan bebas ini kan juga akan memberikan dampak kepada kesejahteraan dan masalah sosial yang akan timbul yang baik ataupun yang negatif. Jadi untuk itulah, supaya perdagangan bebas ini, kerjasama kita yang kita bangun selama ini, juga bagaimana benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan itu diperlukan juga dialog-dialog, tidak hanya antar pemerintah, tidak juga hanya antar pengusaha, tapi... Pemirsa, Partai Nasdem tengah menjadi tuan rumah pertemuan Jaringan Internasional for Social Demokrasi Asia di Jakarta, dan dalam acara ini para anggota parlemen dari 17 negara Asia membahas beragam masalah kesejahteraan sosial. Selengkapnya kita langsung berhubung dengan rekan Yunia Harsari. Yunia, apa aja agenda yang tengah berlangsung saat ini di sana? Alka, yang tengah berlangsung saat ini adalah fokus group discussion. Kami melihat di sini ada 4 kelompok yang dibentuk untuk para peserta, di mana pembicara utamanya atau pembicara tetapnya ini adalah kader-kader pilihan Partai Nasdem, dan kemudian nanti dalam kurun waktu tertentu anggota dari setiap kelompok ini yang nantinya akan berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Namun meskipun ini dibagi menjadi 4 kelompok, pada dasarnya 4 kelompok ini membahas satu tema yang sama, yakni bagaimana sebenarnya proses pembuatan kebijakan, terutama ini dari dalam partai. Bagaimana kemudian partai setelah mendapatkan satu kebijakan yang disepakati bertemu dengan konstituen untuk kemudian menyampaikan kebijakannya terkait satu hal, dan kemudian mendapatkan evaluasi dari kebijakan-kebijakan tersebut langsung dari konstituen, dan bagaimana kemudian kebijakan ini nanti bisa digunakan untuk memperkuat atau memberikan dampak positif kepada proses pembuatan kebijakan di dalam suatu negara. Dan acara atau kegiatan fokus group discussion ini diperkirakan masih akan berlangsung nanti hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum dari acara fokus group discussion ini ada semacam seminar Alka yang sudah digelar sebelumnya. Ini juga membahas secara lebih umum seperti apa sebenarnya kondisi kesejahteraan sosial yang ada di kawasan Asia. Ini bisa dilihat dari seperti apa sebenarnya kondisi dari setiap negara, ini terutama 17 negara yang kini hadir di dalam acara ini, dan kemudian melihat sebenarnya apa tantangan dan juga kendala yang selama ini dihadapi untuk mencapai kesejahteraan sosial, dan bagaimana kemudian negara-negara ini bisa membuat satu kebijakan yang memang ini melibatkan partisipasi publik untuk mendapatkan solusi terbaik untuk menyelesaikan sejumlah hal atau sejumlah permasalahan di dalam kesejahteraan sosial. Yang ini ada beberapa aspek yang tadi sudah sempat disampaikan, yakni dari sisi kesehatan, pendidikan, dan juga setidaknya ini di sektor keuangan atau juga ekonomi. Dan tadi ini atau acara seminar itu dimulai setelah adanya acara pembukaan yang tadi diberikan sambutan oleh Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, dan juga ada Wakil Ketua DPR dari Partai Nasdem Rahmat Gobel yang juga bertindak sebagai keynote speaker. Alka. Ya, tujuan dari digelarnya acara ini mungkin bisa memetakan dari segala permasalahan yang ada di kawasan Asia. Lalu apakah nanti akan ada follow up-nya dari hal ini?
Ya benar, tujuan utama dari acara ini nantinya bisa memetakan apa saja sebenarnya permasalahan yang utama harus diselesaikan secara bersama-sama oleh seluruh negara yang ada di kawasan ASEAN, terutama 17 negara yang kini hadir dalam acara ini. Diharapkan acara ini bisa menjadi wadah untuk bertukar pikiran apa saja yang sudah terjadi sebelumnya, bagaimana kemudian setiap negara menyelesaikan permasalahan di negara masing-masing, sehingga sharing ini bisa menjadi sebuah pembelajaran satu dan lainnya, sehingga menciptakan sebuah kawasan Asia yang lebih maju dibandingkan dengan yang sudah berjalan hingga saat ini. Dan nanti di akhir dari kegiatan ini akan diharapkan ada sebuah formula yang dapat digunakan oleh seluruh negara-negara di kawasan Asia untuk kemudian bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan permasalahan negara masing-masing, sesuai dengan level di mana kebijakan tersebut dibuat, semuanya untuk mencapai kesejahteraan sosial bersama yang tentunya ini tidak mengesampingkan adanya partisipasi publik untuk membuat kebijakan tersebut bisa lebih relevan. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Martin Manurung, Ketua DPP Partai Nasdem bidang luar negeri dan hubungan internasional. Jadi antar negara ini harus secara sungguh-sungguh mendiskusikan apa penyebab sebenarnya bangkitnya dari populisme ini. Nah, kami menangkap bahwa sebenarnya terdapat juga kebijakan-kebijakan yang tidak sepenuhnya inklusif, tidak melibatkan lebih banyak partisipasi publik. Nah, karena itu Nasdem bersama dengan 17 negara lainnya yang ada di parlemen, ada sekitar di sini ada 40 anggota parlemen dari 17 negara, ingin mencoba mencari nilai-nilai bersama yang bisa kita usung untuk bisa memajukan agenda-agenda kebijakan yang inklusif, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan untuk kita sama-sama melawan bangkitnya Acara radikalisme. ini sendiri masih akan berlangsung hingga nanti pada tanggal 5 Desember 2019. Kembali ke Anda di studio. Yudia Harsani melaporkan langsung dari acara peluncuran Kaukus Sosial Demokrasi Asia. Terima kasih, selamat bertugas kembali.